Selamat pagi, perkenalkan nama saya Widya Ginting, mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, jurusan Keperawatan Prodi Nursigular. Baiklah, pada saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Gizi. Dan pertanyaan pertama, bagaimana pencernaan, penyerapan, metabolisme karbohidrat? Proses metabolisme, pencernaan, dan penyerapan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat merupakan enzim-enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Amilase berfungsi merombak pati menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Oligosakarida memecah trigliserida menjadi gula sederhana. Disakarida, sukrosa, dan maltosa dihidrolisis oleh sukrase dan maltase. Sekresi saliva umumnya mengandung enzim amilase. Pati yang tidak dirombak dalam proventriculus oleh amilase, air liur, dalam lingkungan netral usus dengan cepat diubah menjadi maltosa oleh amilase pankreas. Dalam cairan usus, mungkin terdapat juga sedikit amilase. Disakarida, maltosa, sukrosa, dan laktosa dirombak oleh enzim-enzim khusus, yaitu maltase, sukrase, dan maltase. Enzim-enzim ini yang dihasilkan oleh sel-sel usus yang tidak sepenuhnya terdapat dalam keadaan bebas dalam rongga usus. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang Anda pahami tentang kolesterol baik dan jahat. Kolesterol baik atau high density lipoprotein (HDL) berfungsi untuk membersihkan kolesterol dari berbagai organ termasuk pembuluh darah dan membawanya kembali menuju hati. Kolesterol jahat atau low density lipoprotein (LDL) kebalikan dari kolesterol baik. Kolesterol jahat atau EDL memiliki peran sebagai pembawa kolesterol dari hati ke berbagai organ. Pertanyaan ketiga, jelaskan protein karbohidrat pada keadaan defisiensi insulin. Metabolisme karbohidrat dan diabetes mellitus adalah dua mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan antara metabolisme karbohidrat dan DM dijelaskan oleh keberadaan hormon insulin. Penderita DM mengalami kerusakan reproduksi maupun sistem kerja insulin. Sedangkan ini sangat dibutuhkan dalam melakukan regulasi dalam metabolisme karbohidrat. Akibatnya, penderita DM akan mengalami gangguan pada metabolisme karbohidrat. Insulin berupa polipeptida yang dihasilkan oleh sel-sel pankreas. Insulin terdiri atas dua rantai polipeptida. Insulin manusia terdiri atas 21 residu asam amino pada rantai A dan 30 residu pada rantai B. Kedua rantai ini dihubungkan oleh adanya dua buah rantai disulfida 5 insulin sekresi sebagai respon atau meningkatnya konsentrasi glukosa dalam plasma darah. Pertanyaan keempat, jelaskan protein karbohidrat pada keadaan defisiensi insulin. Glukagon menghambat sintesa protein dan meningkatkan penguraian protein di hati. Glukagon adalah hormon yang disekresikan oleh sel alfa pankreas saat konsentrasi gula darah turun terlalu rendah. Hormon ini merangsang pembentukan silip KMP terutama pada sel hepar. Dan ini akan menyebabkan konversi glikogen hepar menjadi glukosa dan melepaskannya aliran darah sehingga akan meningkatkan konsentrasi gula darah. Pertanyaan kelima, jelaskan metabolisme lemak pada keadaan defisiensi insulin. Hormon insulin memainkan peran yang krusial dalam metabolisme lemak, yakni dalam mengatur lipolisis dan lipogenesis. Lipolisis, hidrolisis, dan trigliserida adalah langkah syarat dari oksidasi lemak, di mana dengan melepaskan ikatan asam lemak,
untuk ditransfer ke mitokondria untuk oksidasi. Pertanyaan ke-6, jelaskan faktor resiko terjadinya anemia, perdarahan defisiensi, dan hemolitik. Yang pertama saya akan jelaskan anemia hemolitik. Terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Kondisi ini dapat diturunkan dari orang tua ataupun dapat setelah lahir akibat kanker darah, infeksi bakteri atau virus, penyakit autoimun, serta efek samping seperti obat-obat paracetamol, penisilin, dan obat anti malaria. Selanjutnya, anemia perdarahan yang disebabkan oleh perdarahan berat yang terjadi secara perlahan dalam waktu lama atau terjadi seketika. Penyebabnya bisa cedera, gangguan menstruasi, wasir, peradangan pada lambung, kanker usus, atau efek samping obat seperti obat antiinflamasi non-steroid. Selanjutnya, anemia defisiensi besi merupakan salah satu tipe anemia yang cukup sering terjadi akibat kekurangan zat besi dalam tubuh. Penyebabnya, anemia defisiensi dapat terjadi apabila tubuh tidak mengandung zat besi dalam jumlah yang cukup untuk memproduksi hemoglobin. Hemoglobin merupakan bagian dari sel darah merah yang memberikan warna merah pada darah dan memainkan sel darah merah untuk menghantarkan darah yang teroksigenisasi ke berbagai jaringan tubuh. Pertanyaan ke-7 atau yang terakhir, jelaskan peran yodium terhadap kelenjar tiroid dan pengaruhnya terhadap organ tubuh. Hormon tiroid adalah hormon yang sangat penting karena hormon ini berperan dalam mengendalikan metabolisme dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Kekurangan yodium ini untuk membentuk hormon akan mengakibatkan dampak yang luas bagi kesehatan. Asupan yodium tercukupi dengan baik dapat berpengaruh terhadap produksi hormon tiroid dalam tubuh. Selain mengandalkan metabolisme tubuh, hormon tiroid juga berperan untuk menstabilkan detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh, serta mengatur jumlah jenis makanan yang diubah menjadi sumber energi. Itulah jawaban dari pertanyaan terkait dengan ujian semester mata kuliah ilmu gizi dari saya. Sekian dan terima kasih.